Langit Tokyo masih menyisakan semburat jingga ketika pesawat jet pribadi yang membawaku mendarat mulus di landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perjalanan bisnis selama 2 minggu di Jepang terasa begitu panjang dan melelahkan, namun juga sangat memuaskan. Kesepakatan besar yang berhasil aku negosiasikan tidak hanya akan membawa perusahaan warisan ayahku, Nusantara Jaya Group, ke level yang lebih tinggi di kancah internasional, tetapi juga memberiku kepuasan pribadi yang luar biasa. Aku, Alisha Kirana, di usiaku yang baru menginjak 32 tahun, telah membuktikan pada dunia, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa aku mampu memimpin imperium bisnis ini. Selama di dalam pesawat, pikiranku sudah melayang jauh ke rumah. Rindu yang menyesakkan dada pada suamiku, Bramantio Wijoyo, membuat setiap detik terasa seperti 1 jam. Bram, pria yang telah menemaniku selama 5 tahun terakhir. Pria yang kupercaya untuk mengelola cabang-cabang perusahaan di dalam negeri sementara aku fokus pada ekspansi global. Pria yang selalu menyambutku dengan senyum hangat dan pelukan erat setiap kali aku pulang dari perjalanan jauh. Kali ini, aku merencanakan sesuatu yang istimewa. Aku sengaja mempercepat kepulanganku 2 hari dari jadwal semula. Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk Bram. Aku membayangkan ekspresi terkejutnya saat melihatku berdiri di ambang pintu, membayangkan pelukannya yang akan menghapus semua lelahku. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Kejutan kecil ini terasa sepadan dengan semua kerja keras yang telah kulakukan. Selamat datang kembali, Bu Alisha, sapa Pak Tono, sopir pribadiku yang sudah puluhan tahun mengabdi pada keluargaku, dengan senyum ramahnya saat aku keluar dari terminal kedatangan VVIP. Terima kasih, Pak Tono. Bagaimana kabarnya? Jawabku sambil menyerahkan koper kecilku pada ajudan. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu terlihat lelah. Mari, saya antar pulang supaya bisa segera istirahat. Perjalanan dari bandara menuju kediaman megahku di kawasan elit Jakarta Selatan terasa berbeda. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi. Aku sudah menyiapkan oleh-oleh khusus untuk Bram, sebuah jam tangan edisi terbatas dari merek favoritnya, terbungkus rapi dalam kotak beludru di dalam tas tanganku. Namun, semakin dekat mobil dengan kompleks perumahanku, sebuah perasaan aneh mulai merayapiku. Jalanan menuju rumahku terlihat lebih ramai dari biasanya. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di sepanjang jalan, sesuatu yang tidak lazim bahkan untuk lingkungan kelas atas ini. Alisku bertaut. Mungkinkah ada acara di rumah tetangga? Ketika mobil berbelok ke gerbang utama rumahku, jantungku seolah berhenti berdetak. Pemandangan di depanku benar-benar merenggut napasku, tapi bukan dengan cara yang baik. Gerbang rumahku yang tinggi dan kokoh dihiasi dengan untaian bunga-bunga segar berwarna putih dan emas. Sebuah janur kuning melengkung indah di atasnya, penanda yang tak salah lagi artinya dalam budaya kami, sebuah pesta pernikahan. Pak Tono, ada apa? Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Pak Tono sendiri tampak sama bingungnya. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi kerutan keheranan. Saya juga tidak tahu, Bu. Bapak tidak memberitahu saya kalau akan ada acara besar di rumah. Mobil berhenti tepat di depan gerbang. Aku tidak bisa bergerak. Mataku terpaku pada dekorasi mewah yang telah mengubah fasad rumahku menjadi sesuatu yang asing. Tenda-tenda besar berwarna gading berdiri anggun di halaman depan yang luas, dihiasi dengan lampu-lampu kristal yang berkelip-kelip. Musik gamelan yang lembut mengalun, samar-samar terdengar dari dalam. Puluhan orang berpakaian batik dan gaun malam yang elegan berlalu lalang, tertawa dan berbincang, seolah ini adalah perhelatan paling wajar di dunia. Pikiran-pikiran liar mulai berkecamuk di kepalaku. Mungkinkah salah satu kerabat jauh Bram menikah? Tapi mengapa di rumahku? Mengapa Bram tidak memberitahuku sama sekali? Logika menolak untuk menerima, sementara firasat buruk mencengkeram hatiku dengan dingin. Bu! Suara Pak Tono menyadarkanku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa ketenangan yang kumiliki. Buka gerbangnya, Pak Tono. Saya mau masuk. Dengan sedikit ragu, Pak Tono menekan tombol di dashboard. Gerbang besi tempa yang megah itu terbuka perlahan, menyingkap pemandangan yang lebih mengejutkan lagi. Halaman rumahku, taman yang kurawat dengan penuh cinta, telah disulap menjadi sebuah ballroom terbuka.
Meja-meja bundar dengan taplak sutra, kursi-kursi Tiffany emas, dan rangkaian bunga impor yang harganya pasti selangit, memenuhi setiap sudut. Para pramusaji berseragam hilir mudik membawa nampan berisi sampanye dan hidangan-hidangan mewah. Aku keluar dari mobil, kaki-kakiku terasa seperti jeli. Beberapa tamu menoleh ke arahku, tatapan mereka penuh rasa ingin tahu. Mungkin mereka menganggapku salah satu tamu undangan yang baru datang. Aku mengenakan setelan blazer dan celana panjang berwarna krem, pakaian perjalananku yang praktis namun tetap terlihat profesional. Sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingku. Langkah demi langkah, aku berjalan melewati kerumunan. Beberapa orang tersenyum dan mengangguk sopan, mungkin mengira aku adalah bagian dari keluarga. Aku tidak membalas senyuman mereka. Wajahku kaku, mataku memindai setiap sudut, mencari satu-satunya wajah yang ingin kutemui, mencari jawaban atas kegilaan ini. Suara seorang pembawa acara menggema dari pengeras suara, berasal dari arah panggung utama yang didirikan di dekat kolam renang. Para hadirin sekalian, mari kita sambut sekali lagi kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Bramantio Wijoyo dan Nyonya Larasati. Bramantio Wijoyo, Nyonya Larasati. Nama itu bergema di telingaku, menghancurkan duniaku dalam sekejap. Waktu seolah berhenti. Suara tawa dan musik di sekitarku meredup menjadi dengungan tak berarti. Udara terasa tipis, sulit untuk bernapas. Kakiku terus membawaku maju, seperti robot, menuju sumber suara itu. Aku harus melihatnya. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri untuk bisa percaya. Aku menembus kerumunan, mendorong pelan orang-orang yang menghalangi jalanku. Dan di sana, di atas pelaminan yang didekorasi dengan ribuan mawar putih dan anggrek bulan, aku melihatnya. Bram, suamiku, pria yang kupercayai dengan separuh hidupku. Dia berdiri di sana, gagah dalam balutan beskap pengantin berwarna emas yang serasi dengan dekorasi. Wajahnya berseri-seri, senyumnya lebar, lebih lebar dari senyum apapun yang pernah ia berikan padaku. Dan di sampingnya, menggandeng lengannya dengan mesra, berdiri seorang wanita. Wanita muda yang cantik, mengenakan kebaya putih bertabur kristal yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Perutnya sedikit membuncit, sebuah detail kecil yang tidak luput dari pandanganku dan terasa seperti tusukan pisau panas di ulu hatiku. Mereka tertawa bersama saat seorang fotografer mengarahkan kamera. Mereka terlihat begitu sempurna, begitu bahagia. Pasangan pengantin baru yang sedang merayakan hari terindah dalam hidup mereka. Di rumahku, dengan uangku, tanpa sepengetahuanku, duniaku runtuh. Lantai pualam di bawah kakiku terasa bergoyang. Kepalaku pening, pandanganku kabur. Syok, sakit, dan hancur, tiga kata itu bahkan tidak cukup untuk menggambarkan badai emosi yang mengoyak-ngoyak jiwaku. Niatku untuk memberinya kejutan malah berbalik menjadi bumerang paling kejam yang pernah ada. Akulah yang dikejutkan, dengan cara yang paling brutal. Aku berdiri mematung di tengah kerumunan, tak terlihat oleh mereka yang sedang berbahagia di atas panggung. Tas tanganku terlepas dari genggamanku, jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang pelan, tak terdengar di tengah riuh rendah pesta. Kotak beludru berisi jam tangan mahal itu menggelinding keluar, berhenti di dekat kakiku. Sebuah hadiah untuk merayakan kesetiaan, kini menjadi monumen bisu dari sebuah pengkhianatan. Para tamu di sekitarku mulai berbisik. Beberapa dari mereka adalah rekan bisnisku, wajah-wajah yang kukenal. Mereka menatapku dengan campuran rasa kaget, bingung, dan kasihan. Kesadaran mulai menyebar di antara mereka. Sang istri sah telah pulang. Drama sesungguhnya baru akan dimulai. Aku melihat seorang wanita parubaya yang kukenali sebagai salah satu teman arisan ibuku menatapku dengan mata terbelalak, mulutnya menganga. Dia menyikut suaminya, menunjuk ke arahku. Perlahan tapi pasti, semua mata mulai tertuju padaku. Musik gamelan masih mengalun, tetapi suasana pesta yang meriah mulai retak. Ketegangan merayap di udara, pekat dan dingin. Di atas pelaminan, Bram masih belum menyadari kehadiranku. Dia sedang sibuk menerima ucapan selamat dari beberapa tamu penting. Wanita di sampingnya, Larasati, gundiknya, tersenyum malu-malu, mengelus perutnya dengan penuh kebanggaan. Pemandangan itu menyulut api di dalam diriku. Api kemarahan yang begitu besar, begitu panas, hingga membakar habis semua rasa sakit dan syok yang tadinya melumpuhkanku.
Aku menegakkan punggungku. Rasa pusing itu hilang, digantikan oleh kejernihan yang dingin dan tajam. Aku bukan lagi Alisha Kirana yang bingung dan terluka. Aku adalah pemilik rumah ini. Aku adalah sumber dari semua kekayaan yang sedang mereka pamerkan. Dan aku tidak akan membiarkan penghinaan ini berlangsung sedetik pun lebih lama. Langkahku mantap saat aku berjalan lurus menuju pelaminan. Kerumunan orang memberiku jalan, seperti air laut yang terbelah. Bisik-bisik itu semakin kencang, berubah menjadi gumaman kaget. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka, siap merekam apa yang akan terjadi selanjutnya. Biarkan seluruh dunia melihat. Saat itulah, akhirnya, mata Bram menangkap sosokku. Senyum di wajahnya membeku. Wajahnya yang berseri-seri berubah pucat pasi dalam sekejap. Matanya melebar karena tidak percaya, karena ketakutan. Dia pasti mengira aku adalah hantu, sebuah penampakan dari mimpi buruknya yang paling liar. Alisha, namanya bergetar, nyaris tak terdengar, tetapi dalam keheningan yang tiba-tiba menyelimuti suasana, suaranya terdengar jelas. Wanita di sampingnya menoleh, mengikuti arah pandang Bram. Wajahnya yang cantik berubah menjadi bingung, lalu panik saat melihat tatapan membunuh di mataku. Aku berhenti tepat di depan anak tangga menuju pelaminan. Aku tidak perlu naik. Dari sini, aku sudah cukup tinggi untuk menghakimi mereka. Aku menatap lurus ke mata Bram, membiarkannya melihat semua badai yang berkecamuk di dalam diriku. Kejutan, kataku, suaraku dingin dan mantap, membelah keheningan. Kau pasti tidak menyangka aku pulang secepat ini, kan, suamiku? Kata-kataku menggantung di udara, tajam seperti pecahan kaca. Keheningan yang tadinya hanya menyelimuti sebagian kecil area pesta kini meluas dengan cepat, membungkam musik, tawa, dan percakapan. Ratusan pasang mata kini tertuju sepenuhnya pada drama yang terungkap di depan pelaminan. Panggung yang seharusnya menjadi saksi bisu kebahagiaan sepasang pengantin baru, kini berubah menjadi panggung penghakiman. Wajah Bram adalah sebuah kanvas kepanikan murni. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, merusak riasan tipis yang mungkin dipoleskan untuk membuatnya tampak sempurna di hari istimewanya. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi, seperti ikan yang kehabisan air. Tidak ada kata-kata pembelaan yang bisa keluar. Tidak ada alibi yang bisa disiapkan untuk situasi seperti ini. Rencananya yang sempurna, menikahi selingkuhannya saat istri sahnya berada di belahan dunia lain, telah hancur berkeping-keping. Wanita di sampingnya, Larasati, mencengkeram lengan Bram dengan erat. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Dia menatapku, lalu beralih ke Bram, seolah meminta penjelasan. "Mas, ini siapa?" bisiknya, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang terdekat. Aku tertawa, tetapi tidak ada sedikit pun humor dalam suara itu. Tawa itu terdengar serak dan penuh kepahitan. "Siapa aku?" "Pertanyaan yang bagus sekali," kataku, melangkahkan satu kaki ke anak tangga pertama, meningkatkan posisiku. Mataku tidak pernah lepas dari Bram. "Coba kau jelaskan padanya, Bram. Jelaskan siapa aku. Jelaskan mengapa aku ada di sini, di rumahku sendiri, di tengah-tengah pesta pernikahanmu yang kau adakan dengan uangku." Setiap kata yang kuucapkan adalah sebuah tamparan. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik dengan lebih panik. Beberapa dari mereka adalah relasi bisnis Bram, orang-orang yang mengenalnya sebagai suami Alisha Kirana, CEO Nusantara Jaya Group. Wajah mereka menunjukkan campuran antara rasa malu, syok, dan rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Yang lain, yang kuduga adalah keluarga dan teman dari pihak Larasati, menatapku dengan pandangan permusuhan dan kebingungan. Seorang wanita parubaya yang mengenakan kebaya seragam, jelas ibu dari Larasati, maju selangkah. "Anda siapa, Bu? Berani-beraninya membuat keributan di hari bahagia anak saya." Aku mengalihkan tatapanku yang sedingin es padanya. Saya adalah pemilik rumah ini, pemilik semua kemewahan yang sedang Anda nikmati, dan yang paling penting, saya adalah istri sah dari pria yang berdiri di samping anak Anda." Pernyataan itu seperti bom. Ibu Larasati terhuyung mundur seolah benar-benar tertampar. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Dia menatap Bram, menuntut jawaban. "Bram, apa maksud semua ini?
Kamu bilang istrimu sudah meninggal. Meninggal? Aku mengangkat alisku. Skala kebohongan ini ternyata jauh lebih dalam dan lebih busuk dari yang kubayangkan. Aku kembali menatap Bram, yang kini gemetar hebat. Jadi, kau tidak hanya mengkhianatiku, kau juga membunuhku dalam ceritamu? Betapa kreatifnya dirimu, Bram. Api kemarahan dalam diriku mencapai puncaknya. Aku tidak akan membiarkan mereka mempermalukanku lebih lama lagi. Akulah yang akan mengendalikan narasi ini. Akulah yang akan menghancurkan mereka. Aku meraih mikrofon yang ada di podium kecil di dekat tangga. Sang pembawa acara yang tertegun tidak berusaha menghentikanku. Aku menyalakannya. Suara decitan singkat membuat semua orang tersentak. Selamat malam semuanya. Suaraku menggema di seluruh penjuru halaman, kuat dan tanpa getaran. Semua bisik-bisik langsung berhenti. Mohon maaf telah mengganggu pesta yang indah ini. Mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, siapa saya? Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memuncak. Nama saya Alicia Kirana. Dan kontras dengan apa yang mungkin telah diceritakan oleh mempelai pria kepada sebagian dari Anda, saya masih sangat hidup. Dan saya adalah istri sahnya. Pernikahan kami masih terikat secara hukum. Aku mengarahkan pandanganku ke seluruh kerumunan tamu. Saya baru saja mendarat dari Tokyo setelah 2 minggu perjalanan bisnis untuk perusahaan yang, kebetulan, juga milik saya. Perusahaan yang memberikan, mempelai pria, ini gaya hidup mewah yang ia nikmati. Saya pulang lebih awal, berharap bisa memberikan kejutan untuk suami saya. Aku tertawa lagi, tawa yang lebih keras dan lebih pahit dari sebelumnya. Dan ternyata, sayalah yang mendapat kejutan. Sebuah pesta pernikahan di rumah saya, dibiayai dengan uang saya, untuk suami saya, dengan wanita lain. Kerumunan itu pecah dalam gumaman dan seruan kaget. Wajah-wajah yang tadinya merayakan kini berubah menjadi topeng-topeng keheranan dan rasa malu. Mereka telah menjadi bagian dari sebuah sandiwara perselingkuhan yang menjijikkan. Bramantio, aku memanggil namanya, nada suaraku berubah menjadi dingin dan mematikan. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tidak akan pernah tahu? Kau pikir kau bisa menggunakan hasil jerih payahku, hasil warisan ayahku, untuk membiayai pernikahanmu dengan pelakor ini? Aku menunjuk Larasati dengan mikrofon. Wanita itu tersentak, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dan kau, kataku padanya, kau tahu siapa aku. Jangan berpura-pura tidak tahu. Aku pernah melihatmu di kantor, sebagai salah satu intern baru. Kau tahu Bram sudah menikah. Tapi kau tetap merayunya, menghancurkan rumah tanggaku, dan sekarang kau berdiri di sini, di rumahku, memakai gaun pengantin, mengandung anaknya, dan berpikir kau telah menang. Wajah Larasati memucat. Dia memang tahu. Kesadaran itu membuat amarahku semakin berkobar. Pesta ini selesai, teriakku ke mikrofon. Suaraku yang diperkuat oleh pengeras suara membuat beberapa orang terlonjak kaget. Kepada seluruh tamu undangan yang terhormat, saya persilakan Anda semua untuk menikmati hidangan penutup di rumah Anda masing-masing. Pertunjukan memalukan ini sudah berakhir. Silakan tinggalkan properti saya sekarang juga. Perintahku yang tegas dan tak terbantahkan itu memiliki efek instan. Para tamu, terutama rekan-rekan bisnisku yang tidak ingin terlibat lebih jauh dalam skandal ini, mulai bergerak menuju pintu keluar. Mereka berjalan cepat, menghindari kontak mata denganku, wajah mereka penuh rasa canggung. Mereka tidak ingin menjadi bagian dari kehancuran ini. Tunggu, teriak ayah Larasati, seorang pria berperut buncit dengan wajah merah padam. Anda tidak bisa melakukan ini. Ini adalah hari pernikahan anak kami. Hari pernikahan? Aku menatapnya dengan tajam. Ini bukan pernikahan. Ini adalah perzinahan yang dipamerkan. Dan ini rumah saya. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Termasuk mengusir Anda dan keluarga penipu Anda dari sini. Aku memberi isyarat kepada beberapa petugas keamanan pribadiku yang sudah berdiri siaga di dekat gerbang. Mereka segera bergerak maju, postur mereka yang tegap dan wajah mereka yang tanpa ekspresi cukup untuk mengintimidasi siapapun. Pastikan semua orang keluar dari sini dalam 10 menit, perintahku pada kepala keamanan. Tanpa kecuali.
Para petugas keamanan mulai dengan sopan namun tegas mengarahkan para tamu yang tersisa menuju pintu keluar. Keluarga Larasati mencoba memprotes, tetapi mereka tidak berdaya menghadapi barisan pria berbadan tegap itu. Kini, perhatianku kembali pada pasangan, pengantin, di pelaminan. Mereka berdiri membeku, seperti patung di tengah-tengah kehancuran pesta impian mereka. Para pramusaji dan kru dari vendor catering dan dekorasi menatap dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Aku berjalan menaiki tangga pelaminan, gaun pengantin Larasati yang menjuntai menghalangi jalanku. Tanpa ragu, aku menginjaknya. Larasati terpekik saat kain mahalnya tertarik. Aku tidak peduli. Aku berdiri di hadapan Bram. Wajahnya adalah gambaran dari kekalahan total. Bagaimana rasanya, Bram? Pesta impianmu hancur. Alisha, aku bisa jelaskan, gagapnya. Jelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan, bentakku. Semuanya sudah sangat jelas. Kau adalah pengkhianat. Kau adalah parasit yang hidup dari hasil kerjaku. Aku menoleh ke para kru vendor. Siapa yang akan membayar semua ini? Tanyaku dengan suara keras. Siapa yang menandatangani kontrak? Seorang pria berjas, manajer dari wedding organizer, mendekat dengan ragu. Bapak Bramantio, Bu. Bagus, kataku sambil tersenyum sinis pada Bram. Kalau begitu, silakan tagih semuanya padanya. Aku mengeluarkan ponselku dari saku blazer. Dengan beberapa ketukan cepat di layar, aku mengakses aplikasi mobile bankingku. Aku hanya ingin memberitahumu, Bram, bahwa semua kartu kredit dan kartu debit atas namamu yang terhubung dengan rekeningku baru saja terblokir. Selamat mencoba membayar tagihan puluhan, atau mungkin ratusan juta rupiah untuk pesta ini. Mata Bram melebar karena horor. Dia tahu persis apa artinya itu. Dia tidak punya uang sendiri. Semua yang ia miliki berasal dariku. Gajinya sebagai manajer di perusahaanku memang besar, tetapi tidak cukup untuk menutupi biaya pesta semewah ini dalam sekejap. Dia pasti menggunakan kartu kredit tak terbatas yang kuberikan padanya. Kau tidak bisa melakukan ini, desisnya, kepanikan membuat suaranya serak. Oh, aku bisa, dan aku sudah melakukannya, jawabku dengan tenang. Aku menatap Larasati yang kini menangis terseduh-seduh. Dan kau, Nyonya Wijoyo palsu, kuharap kau menikmati gaun ini selagi bisa. Karena ini adalah satu-satunya hal yang akan kalian bawa keluar dari rumah ini. Aku berbalik dan menghadapi kedua pasang orang tua mereka yang berdiri tak berdaya di bawah panggung. Anda semua, keluar dari rumah saya. Sekarang juga. Bawa anak-anak Anda yang tidak tahu malu ini bersama Anda. Kami tidak akan pergi. Kami sudah membayar mahal untuk ini, teriak Ibu Larasati. Anda tidak membayar apa-apa, balasku. Anak Anda yang menikah dengan suami orang lain ini berpikir dia mendapatkan jackpot. Ternyata, dia hanya mendapatkan seorang pria bangkrut dengan setumpuk hutang. Sekarang, keluar, atau satpam saya yang akan menyeret kalian. Para petugas keamanan mendekat, dan keluarga itu akhirnya menyerah. Dengan umpatan dan tangisan, mereka mulai berjalan menuju pintu keluar. Terakhir, aku menatap Bram dan Larasati. Kalian juga, keluar. Dengan pakaian yang kalian kenakan itu. Jangan berani-berani menyentuh apapun di dalam rumah. Semua barangmu, Bram, akan kubakar besok pagi. Bram menatapku, matanya memohon. Alisha, tolong beri aku waktu. Jangan seperti ini. Waktu? Aku sudah memberimu waktu 5 tahun, Bram. Dan beginilah caramu membalasnya, kataku dingin. Sekarang keluar. Aku ingin melihat kalian berjalan di jalanan dengan baju pengantin murahan kalian. Biar semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Seorang pengkhianat dan seorang pelakor. Aku turun dari pelaminan, meninggalkan mereka berdua dalam kehinaan. Aku berjalan melewati sisa-sisa pesta yang hancur, makanan yang belum tersentuh, gelas-gelas sampanye yang setengah terisi, dan dekorasi bunga yang indah namun kini terasa seperti hiasan di sebuah pemakaman. Pemakaman pernikahanku. Rasa sakit itu masih ada, tetapi tertutupi oleh gelombang kepuasan yang dingin. Aku telah merebut kembali kendali. Aku telah menghancurkan mereka. Dan ini baru permulaan. Pesta telah mati.
Yang tersisa hanyalah keheningan yang canggung dan pemandangan kehancuran. Para kru vendor berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik dan menatapku dengan campuran rasa takut dan ingin tahu. Mereka terjebak di tengah-tengah, tidak tahu apakah mereka akan dibayar atau tidak. Aku berjalan menghampiri manajer wedding organizer yang tadi berbicara denganku. Wajahnya pucat dan tegang. "Siapa nama Anda?" tanyaku, nada suaraku datar dan bisnis. "Rian, Bu Alicia." "Saya Rian," jawabnya gugup. "Baik, Pak Rian. Anda dan semua tim vendor lainnya, silakan bereskan peralatan kalian dan tinggalkan tempat ini. Kirimkan semua tagihan ke alamat email kantor saya besok pagi. Saya pribadi yang akan meninjaunya," kataku dengan jelas. "Tagihan yang masuk akal akan saya lunasi. Tapi jika saya menemukan ada penggelembungan harga atau biaya fiktif yang Anda setujui dengan Tuan Bramantio, jangan harap Anda akan melihat sepeser pun. Mengerti?" Rian mengangguk cepat, tampak lega karena setidaknya ada harapan untuk dibayar. "Baik, Bu. Sangat mengerti. Terima kasih banyak, Bu." Dia segera berbalik dan mulai memberikan instruksi kepada timnya dan vendor lainnya. Suara-suara peralatan yang dibereskan mulai mengisi kekosongan. Aku tidak peduli dengan mereka. Fokusku kini sepenuhnya tertuju pada dua orang yang masih berdiri membeku di atas pelaminan, seperti sepasang manekin dalam etalase toko yang sudah tutup. Di bawah tatapan dingin para petugas keamananku, keluarga Larasati sudah digiring keluar gerbang. Aku bisa mendengar suara teriakan dan makian mereka dari kejauhan, sebuah simfoni kemarahan yang tak berdaya. Kini tinggal Bram dan Larasati. Aku berjalan kembali ke kaki pelaminan dan menatap mereka. Gaun pengantin Larasati yang putih bersih kini tampak kotor di bagian bawahnya, bekas injakan sepatuku. Riasan wajahnya luntur oleh air mata, meninggalkan jejak hitam di pipinya. Bram, di sisi lain, tampak seperti cangkang kosong. Wajahnya yang tampan kini terlihat kuyu dan kalah. Kemegahan beskap emas yang ia kenakan hanya menonjolkan betapa menyedihkannya dirinya saat ini. "Waktu berkunjung sudah habis," kataku dengan nada final. "Silakan keluar dari rumah saya." Larasati terisak lebih keras. "Tapi, barang-barang kami ada di dalam kamar. Kami tidak bisa pergi begitu saja." "Barang-barang kalian?" Aku mendengus. "Biar ku perjelas. Tidak ada barang-barang kalian di rumah ini. Yang ada hanya barang-barangku. Dan mungkin beberapa helai pakaian milik Bram yang akan segera kujadikan lab." "Alicia, kumohon." Bram akhirnya angkat bicara, suaranya parau. Dia menuruni tangga pelaminan, mencoba mendekatiku. Dua petugas keamanan langsung bergerak, berdiri di antara kami, menghalangi jalannya. "Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku tahu aku salah. Aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi tolong, jangan usir aku seperti ini." "Kesalahan?" Aku menatapnya dengan jijik. "Ini bukan kesalahan, Bram. Kesalahan itu tidak sengaja. Ini adalah pilihan. Kau memilih untuk tidur dengan wanita lain. Kau memilih untuk menghamilinya. Kau memilih untuk menikahinya di belakangku. Kau memilih untuk melakukannya di rumahku, dengan uangku. Ini adalah rangkaian pilihan sadar yang kau buat selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun." Setiap kata adalah cambukan. Dia tersentak mundur. "Dan bicara baik-baik? Kesempatan untuk itu sudah lewat saat kau memutuskan untuk mendirikan pelaminan ini. Sekarang satu-satunya hal yang ingin kubicarakan adalah seberapa cepat kalian bisa enyah dari hadapanku." Aku memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk menyingkir. Aku ingin menatapnya langsung, tanpa penghalang. Aku melangkah maju sampai kami hanya berjarak satu lengan. "Dulu, saat kita menikah, kau datang padaku tanpa membawa apa-apa, Bram. Kau hanya seorang manajer junior di perusahaan ayahku dengan banyak ambisi. Aku memberimu segalanya. Posisi, kekuasaan, kekayaan, kepercayaan, cintaku. Dan kau membuang semuanya untuk ini," kataku, melirik sekilas ke arah Larasati yang menangis. "Sekarang, aku akan mengembalikanmu ke keadaan semula. Kembali ke titik nol. Tanpa apa-apa." Aku mengeluarkan ponselku lagi. Kali ini, aku menelepon direktur HRD perusahaanku. "Selamat malam,
Bu Ratna. Maaf mengganggu di luar jam kerja, sapaku dengan tenang, seolah sedang membahas masalah pekerjaan biasa. Saya hanya ingin memberitahukan bahwa per hari ini, detik ini juga, Bramantio Wijoyo resmi diberhentikan dari Nusantara Jaya Group. Alasan, pelanggaran berat terhadap etika perusahaan dan tindakan yang merugikan nama baik direksi. Tolong siapkan surat pemecatannya dan pastikan semua akses perusahaan, email, dan fasilitasnya dicabut segera. Besok pagi saya ingin semuanya sudah beres. Di seberang telepon, Bu Ratna yang biasanya banyak bicara hanya bisa menjawab, "Baik, Bu Alisha. Akan segera kami laksanakan." Aku menutup telepon dan memasukkan kembali ponselku ke saku. Aku menatap Bram yang kini wajahnya seputih kertas. Pukulan terakhir telah dilancarkan. Bukan hanya kehilangan istri dan rumah, dia juga kehilangan pekerjaan dan statusnya. "Sekarang kau dengar sendiri," kataku. "Kau bukan siapa-siapa lagi, Bram. Kau hanyalah seorang pengangguran dengan seorang istri baru yang hamil dan setumpuk hutang pernikahan. Selamat." Keputusasaan yang mutlak akhirnya terlihat di matanya. Dia jatuh berlutut di depanku, sebuah tindakan dramatis yang hanya membuatku semakin muak. "Alisha, kumohon jangan lakukan ini padaku. Pikirkan 5 tahun yang sudah kita lewati. Justru karena aku memikirkan 5 tahun itulah aku melakukan ini. 5 tahun kepercayaanku yang kau injak-injak," balasku tanpa emosi. Aku melangkah melewatinya seolah dia tidak ada di sana, dan menghampiri Larasati yang gemetar ketakutan di atas pelaminan. "Kau," kataku padanya, "turun." Dia menuruni tangga dengan susah payah karena gaunnya yang rumit. Dia tidak berani menatap mataku. "Sekarang kalian berdua, pegangan tangan, perintahku." Mereka saling pandang dengan ragu, lalu menuruti. "Bagus. Pasangan pengantin baru harus selalu bersama, kan?" Aku berbalik dan berjalan menuju pintu utama rumahku yang terbuka lebar. "Kepala keamanan," panggilku. "Fit, antar pasangan, bahagia, ini keluar dari gerbang. Pastikan mereka tidak membawa apapun selain pakaian di badan mereka. Setelah itu, kunci gerbangnya dan jangan izinkan siapapun masuk tanpa persetujuanku. Terutama 2 orang ini. Mereka dilarang menginjakkan kaki di properti ini lagi selamanya." "Baik, Bu." Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan 2 petugas keamanan yang besar-besar itu mendekati Bram dan Larasati. Bram masih berlutut, tetapi salah satu petugas menarik lengannya, memaksanya berdiri. Larasati menangis histeris. Mereka tidak punya pilihan. Dengan 1 petugas di sisi masing-masing, mereka mulai digiring melintasi halaman yang porak-poranda, melewati sisa-sisa pesta yang gagal. Mereka berjalan seperti terpidana mati menuju tiang gantungan. Pakaian pengantin mereka yang mewah dan mahal tampak konyol dan menyedihkan di tengah situasi ini. Gaun putih Larasati dan beskap emas Bram adalah kostum dalam sebuah drama yang berakhir tragis bagi mereka. Saat mereka melewati diriku, Bram menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya penuh dengan kebencian, penyesalan, dan kekalahan. "Kau akan menyesali ini, Alisha," desisnya. Aku tersenyum tipis. "Satu-satunya hal yang kusesali adalah pernah menikah denganmu. Sekarang, selamat menikmati bulan madu kalian." Kudengar kolong jembatan cukup romantis saat malam hari. Itu adalah kata-kata terakhirku untuknya. Aku melihat mereka terus berjalan, didorong pelan oleh para petugas keamanan. Mereka melewati gerbang yang megah, dan kemudian gerbang itu ditutup di belakang mereka dengan suara dentuman yang final. Pintu itu telah tertutup selamanya, tidak hanya pintu gerbang rumahku, tetapi juga pintu kehidupanku. Aku berdiri sendirian di tengah rumahku yang berantakan. Suara isak tangis Larasati dan umpatan Bram masih samar-samar terdengar dari luar sebelum akhirnya menghilang di telan malam. Para kru vendor bekerja dengan cepat dan diam, seolah takut mengeluarkan suara. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara malam terasa dingin, tetapi di dalam dadaku, api masih menyala. Ini belum selesai. Mengusir mereka hanyalah langkah pertama. Aku akan memastikan mereka benar-benar merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aku akan memastikan mereka menanggung malu yang tak akan pernah bisa mereka hapus seumur hidup mereka. Malam yang seharusnya menjadi puncak perayaan cinta bagi Bram dan Larasati berubah menjadi awal dari mimpi buruk mereka.
Suara gerbang besi yang menutup di belakang mereka terdengar seperti lonceng kematian bagi kehidupan nyaman yang baru saja mereka renggut. Mereka berdiri di trotoar yang remang-remang, di luar tembok tinggi kediaman yang beberapa menit lalu adalah panggung kemegahan mereka. Kini, tembok itu menjadi penghalang yang tak bisa ditembus, simbol dari semua yang telah hilang. Larasati menangis tanpa henti, isak tangisnya memecah keheningan malam di kompleks perumahan elit itu. Gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti kostum sirkus yang konyol. Mahkota kecil di rambutnya miring, dan riasannya telah menjadi topeng kesedihan yang mengerikan. "Mas, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" ratapnya, menarik-narik lengan beskap Bram. Bram tidak menjawab. Dia berdiri mematung, tatapannya kosong, tertuju pada gerbang yang tertutup rapat. Wajahnya pucat pasi di bawah cahaya lampu jalan. Realitas dari situasinya mulai meresap dengan brutal. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya uang. Kartu-kartu di dompetnya hanyalah kepingan plastik tak berguna. Ponselnya mungkin masih berfungsi, tetapi siapa yang bisa ia hubungi? Semua teman yang hadir di pestanya adalah orang-orang yang terkesan dengan status dan kekayaannya, status dan kekayaan yang bersumber dari Alicia. Mereka pasti sudah mendengar apa yang terjadi. Tidak akan ada yang mau menolong seorang pecundang. "Mas Bram." Larasati mengguncang lengannya lebih keras, kepanikannya meningkat. "Jangan diam saja. Pikirkan sesuatu." Keheningan Bram pecah. Dia menepis tangan Larasati dengan kasar. "Pikirkan sesuatu? Apa yang bisa kupikirkan? Ini semua karena kau," bentaknya. Kemarahan dan frustrasinya akhirnya menemukan sasaran. "Kalau saja kau lebih sabar. Kalau saja kita menunggu waktu yang tepat. Tapi tidak. Kau terus mendesakku untuk segera menikahimu sebelum perutmu semakin besar dan orang-orang curiga." Larasati terkesiap, terluka oleh tuduhan itu. "Aku? Ini salahku? Siapa yang berjanji akan menceraikan istrimu setelah dia pulang? Siapa yang bilang dia sudah tidak peduli lagi padamu? Siapa yang bilang semuanya akan aman karena dia tidak akan pulang sampai lusa? Itu semua kau, Mas. Kau yang meyakinkanku." "Aku tidak menyangka dia akan pulang lebih cepat," raung Bram, suaranya dipenuhi keputusasaan. "Dia tidak pernah melakukan itu sebelumnya." Pertengkaran mereka yang sengit menarik perhatian. Sebuah mobil yang melintas melambat, penumpangnya menatap dengan penuh rasa ingin tahu pada pemandangan aneh sepasang pengantin yang bertengkar hebat di pinggir jalan. Beberapa lampu di rumah tetangga menyala, tirainya sedikit tersibak. Mereka telah menjadi tontonan. Malu yang membakar akhirnya menembus kabut kemarahan Bram. "Sudah, diam," desisnya, menarik Larasati untuk menjauh dari sorotan lampu jalan. "Orang-orang melihat kita." Mereka mulai berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan aspal yang lengang di kompleks mewah itu. Setiap langkah terasa berat. Sepatu pengantin Larasati yang berhak tinggi tidak dirancang untuk berjalan jauh di trotoar. Beskap Bram yang tebal dan panas membuatnya berkeringat deras di tengah malam yang sejuk. Pakaian yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan kini menjadi kostum penghinaan, tanda yang tak terhapuskan dari kegagalan mereka. "Orang tuaku di mana mereka?" isak Larasati. "Aku tidak tahu. Mungkin sudah pulang," jawab Bram ketus. Dia mencoba menelepon ayahnya, tetapi panggilannya tidak dijawab. Dia mencoba menelepon ayah Larasati, hasilnya sama. Tentu saja. Keluarga mereka pasti merasa sangat malu dan marah. Mereka tidak ingin ada sangkut pautnya lagi dengan drama ini, setidaknya untuk malam ini. Mereka terus berjalan hingga mencapai pos keamanan di gerbang utama kompleks. Para satpam yang berjaga menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan, geli, dan sedikit cemoohan. Mereka pasti sudah mendengar desas-desus tentang apa yang terjadi di rumah Alicia. Bram, yang biasanya melewati pos ini dengan mobil mewahnya sambil melambaikan tangan dengan angkuh, kini harus berjalan kaki, terusir seperti penjahat. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menghindari tatapan mereka. Begitu keluar dari gerbang kompleks, dunia nyata yang kejam menyambut mereka. Jalan raya yang ramai, suara klakson mobil, dan tatapan orang-orang asing yang tanpa ampun. Pengendara motor melambat untuk melihat lebih jelas.
Pejalan kaki berhenti dan berbisik-bisik, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto atau video. Lihat, pengantin kabur. Wah, kenapa mereka jalan kaki? Kasihan, kayaknya ada masalah di pernikahannya. Setiap komentar, setiap tatapan, terasa seperti tamparan. Mereka adalah anomali, sebuah parade memalukan di bawah lampu jalanan kota Jakarta. Bram mencoba memanggil taksi, tetapi beberapa sopir hanya menatap mereka dengan aneh dan melaju pergi, mungkin mengira mereka orang gila atau akan membuat masalah. Akhirnya, sebuah taksi tua berhenti. Sopirnya menatap mereka dari atas ke bawah. "Mau kemana, Mas? Mbak?" tanyanya, nada suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Bram membuka pintu untuk Larasati, yang segera masuk dan meringkuk di sudut, menutupi wajahnya. Bram menyusul masuk. "Jalan saja dulu, Pak," katanya dengan suara lelah. "Loh, tujuannya kemana?" Bram terdiam. Kemana? Dia tidak punya tujuan. Apartemen yang dulu ia sewa sebelum menikah dengan Alicia sudah lama ia tinggalkan. Dia tidak punya kerabat dekat di Jakarta. Semuanya ada di kampung, dan dia tidak mungkin pulang dengan keadaan seperti ini. Larasati tinggal di sebuah kamar kos kecil sebelum ia pindah ke salah satu apartemen servis yang dibiayai Bram, tentu saja dengan uang Alicia. Akses ke apartemen itu pun pasti sudah dicabut. "Ke hotel saja, Pak. Hotel melati yang murah di daerah selatan," kata Bram akhirnya. Itu satu-satunya pilihan yang terpikir olehnya. Dia masih punya sedikit uang tunai di dompetnya, mungkin cukup untuk 1 atau 2 malam. Taksi itu pun melaju, membawa mereka menjauh dari kemewahan dan semakin dalam ke bagian kota yang lebih keras. Di dalam keheningan taksi yang canggung, Larasati mulai menangis lagi, kali ini lebih pelan, sebuah isakan putus asa. "Bagaimana dengan bayi kita, Mas?" bisiknya. Pertanyaan itu menghantam Bram seperti 1 ton batu bata. Di tengah kekacauan ini, dia hampir lupa bahwa Larasati sedang mengandung anaknya. Seorang anak yang akan segera lahir ke dunia tanpa rumah, tanpa jaminan masa depan. Tanggung jawab itu terasa begitu berat, menyesakkan. "Aku akan cari jalan," jawab Bram, meskipun dia sendiri tidak percaya dengan kata-katanya. "Jalan apa?" Tanpa ijazah yang mentereng, karena karirnya melesat berkat koneksi Alicia, bukan karena kualifikasi akademisnya, dan dengan skandal yang pasti akan segera menyebar di kalangan bisnis, siapa yang akan mempekerjakannya? Mereka tiba di sebuah hotel kecil di jalan yang sempit dan agak kumuh. Resepsionisnya menatap pakaian mereka dengan alis terangkat, tetapi tidak berkomentar saat Bram membayar untuk 1 malam dengan lembaran uang tunai yang lecek. Kamar yang mereka dapatkan kecil, pengap, dan berbau apek. Dindingnya kotor, dan spraynya tampak meragukan. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari kamar tidur utama seluas ratusan meter persegi dengan pemandangan kota yang biasa Bram tempati. Ini adalah neraka. Begitu pintu tertutup, semua kepura-puraan runtuh. Larasati melepaskan mahkotanya dan membantingnya ke lantai. "Aku benci ini. Aku benci kau," jeritnya. "Kau menghancurkan hidupku. Kau berjanji akan memberiku segalanya. Dan aku kehilangan segalanya karena kau," balas Bram, emosinya meledak lagi. "Nikmati saja hotel ini. Mungkin ini akan menjadi istana kita untuk waktu yang lama." Mereka bertengkar, saling menyalahkan, mengeluarkan semua kepahitan dan ketakutan mereka satu sama lain. Tidak ada lagi cinta atau kemesraan. Yang tersisa hanyalah 2 orang asing yang terikat oleh sebuah kesalahan besar, terdampar di sebuah kamar hotel murah dengan mengenakan pakaian pernikahan mereka yang kini tampak seperti ejekan paling kejam. Malam itu, mereka tidak tidur. Larasati menangis di atas tempat tidur, sementara Bram duduk di kursi reot dekat jendela, menatap kosong ke jalanan di bawah. Bulan madu mereka telah dimulai. Bukan di villa mewah di Bali seperti yang mereka rencanakan, tetapi di sebuah kamar pengap, di tengah keputusasaan, dengan masa depan yang gelap dan menakutkan membentang di hadapan mereka. Parade memalukan di jalanan tadi hanyalah awal dari penderitaan panjang yang harus mereka tanggung. Dan di suatu tempat di bagian lain kota, Alicia tahu persis akan hal ini. Dan dia merasa sangat puas. Sementara Bram dan Larasati memulai bulan madu mereka di neraka, aku memulai proses reklamasi istanaku.
Setelah gerbang tertutup di belakang mereka, aku berdiri sejenak di ambang pintu, menghirup udara malam yang kini terasa lebih bersih, lebih ringan. Para kru vendor masih sibuk membereskan sisa-sisa pesta laknat itu. Aku tidak ingin melihatnya. Aku berbalik dan masuk ke dalam rumah. Bagian dalam rumahku yang biasanya tenang dan elegan juga telah diubah. Ruang tamu utama dipenuhi dengan meja-meja catering dan hiasan bunga. Aroma parfum para tamu yang bercampur dengan bau makanan masih tertinggal di udara. Rasanya seperti rumahku telah dinodai, dimasuki oleh energi asing yang tidak kuinginkan. Bei, panggilku. Bei Asih, kepala asisten rumah tangga yang telah bekerja untuk keluargaku sejak aku masih kecil, muncul dari arah dapur. Wajahnya penuh kekhawatiran dan kebingungan. Non, Alicia? Astaga, Non. Bibi tidak tahu harus berkata apa, ucapnya dengan suara gemetar. Bapak Bram bilang? Saya tahu apa yang dia bilang, Bei. Potongku dengan lembut. Bibi dan yang lain tidak salah. Kalian hanya menjalankan perintah. Aku melihat beberapa asisten rumah tangga lain mengintip dari balik pintu dapur, mata mereka menunjukkan simpati. Mereka adalah orang-orang yang setia padaku dan keluargaku. Mulai besok pagi, kataku dengan suara yang kuat dan jelas, saya mau rumah ini dibersihkan secara total. General Cleaning. Buka semua jendela dan pintu, biarkan udara segar masuk. Ganti semua spray, sarung bantal, gorden. Cuci semua karpet. Saya mau semua jejak pesta hari ini dan jejak penghuninya yang lama hilang tanpa sisa. Termasuk barang-barang Bapak Bram, Non? Tanya Bei Asih hati-hati. Aku mengangguk. Terutama barang-barang Bapak Bram. Kumpulkan semuanya dari kamar utama, ruang kerja, dan dimanapun kalian menemukannya. Pakaian, sepatu, buku, dokumen pribadi, foto, semuanya. Masukkan ke dalam kantong sampah hitam yang besar. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Besok akan ada mobil yang datang untuk mengangkut semuanya ke tempat pembuangan akhir. Bei Asih terkesiap, tetapi dia tidak membantah. Dia melihat tekad di mataku. Baik, Non. Akan Bibi laksanakan. Terima kasih, Bei. Sekarang saya mau istirahat. Tolong siapkan kamar tamu di lantai atas untuk saya malam ini. Saya tidak mau tidur di kamar utama. Baik, Non. Aku menaiki tangga marmer menuju lantai 2, langkahku terasa berat karena kelelahan emosional yang luar biasa. Aku melewati kamar tidur utama, pintu mahoni yang besar itu sedikit terbuka. Aku berhenti sejenak, melongok ke dalam. Kamar itu, tempat suci kami, juga telah diubah. Ada kelopak-kelopak mawar yang ditebarkan di atas tempat tidur, dan beberapa lilin aromaterapi yang belum dinyalakan. Mereka berencana untuk menghabiskan malam pertama mereka di ranjangku. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Dengan marah, aku membanting pintu itu hingga tertutup. Aku tidak akan pernah melangkahkan kaki ke ruangan itu lagi sebelum ruangan itu disterilkan dari kenangan mereka. Di dalam kamar tamu yang bersih dan netral, aku akhirnya bisa melepaskan blazerku. Aku duduk di tepi tempat tidur, dan saat itulah bendungan pertahananku mulai retak. Rasa sakit yang tadi tertutupi oleh amarah kini muncul ke permukaan. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya mengalir deras. Aku menangis bukan karena kehilangan Bram. Pria yang kukira kucintai itu ternyata tidak pernah ada, dia hanyalah sebuah ilusi, seorang aktor yang memainkan perannya dengan sangat baik. Aku menangis karena pengkhianatan itu sendiri. Karena 5 tahun hidupku yang telah kusia-siakan untuk orang yang salah. Karena kepercayaan suciku yang telah dikotori dengan cara yang paling hina. Aku menangis karena rasa malu, bukan karena perbuatanku, tetapi karena aku telah begitu buta. Tangisanku adalah sebuah proses pembersihan, sama seperti yang akan kulakukan pada rumahku besok. Aku membiarkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah keluar sampai aku merasa kosong. Setelah beberapa lama, air mataku berhenti. Aku merasa lelah, tetapi juga anehnya merasa lebih kuat. Aku sudah melewati badai terburuk. Sekarang saatnya membangun kembali. Aku mandi air panas lama sekali, menggosok kulitku seolah-olah bisa menghapus semua kenangan buruk. Setelah itu, mengenakan piyama sutra yang nyaman, aku membuka laptopku. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Pertama,
Aku mengirim email ke seluruh jajaran direksi dan manajer senior Nusantara Jaya Group. Email itu singkat, profesional, dan to the point. Aku mengumumkan pemecatan Bramantio Wijoyo dengan alasan yang telah kusebutkan pada Direktur HRD. Aku juga mengumumkan bahwa untuk sementara waktu, aku akan mengambil alih langsung semua tanggung jawabnya dalam mengelola operasi domestik. Aku menegaskan bahwa kejadian ini adalah masalah pribadi yang tidak akan mempengaruhi operasional perusahaan. Aku mengakhiri email dengan seruan untuk tetap fokus dan menjaga profesionalisme. Aku harus menunjukkan bahwa aku memegang kendali penuh, bahwa kapal ini tidak goyah sedikit pun meskipun ada badai pribadi. Kedua, aku menghubungi pengacara keluargaku, Pak Hadi, seorang pria bijak dan lihai yang sudah mengabdi pada ayahku selama puluhan tahun. Meskipun sudah larut malam, beliau langsung menjawab teleponku. "Alisha, ada apa?" tanyanya, nada suaranya khawatir. Aku menceritakan semua yang terjadi malam itu, tanpa ada yang ditutupi. Pak Hadi mendengarkan dengan sabar, hanya sesekali menyela untuk menanyakan detail penting. "Anak kurang ajar," gumamnya setelah aku selesai bercerita. "Ayahmu pasti akan sangat murka jika masih hidup. Tapi jangan khawatir, Alisha. Kita akan selesaikan ini. Kau sudah melakukan langkah-langkah yang tepat." "Saya mau proses perceraian secepat mungkin, Pak Hadi," kataku dengan tegas. "Saya mau dia keluar dari hidup saya secara hukum, tanpa mendapatkan sepeser pun." "Tentu saja," jawab Pak Hadi. "Perjanjian pranikah yang kalian tanda tangani sangat jelas. Dalam kasus perzinahan yang terbukti, pasangan yang bersalah tidak berhak atas harta apapun. Dan kita punya ratusan saksi dari kejadian malam ini. Ini akan menjadi kasus yang mudah. Aku akan mulai mengurus berkasnya besok pagi. Dan satu lagi, Pak, tambahku, saya mau Anda mengirimkan tim untuk menyegel apartemen servis di Kuningan atas nama perusahaan yang selama ini dipakai Bram. Dan juga sebuah rumah kecil di daerah Bintaro yang beberapa bulan lalu dibeli atas nama perusahaan untuk investasi. Saya punya firasat rumah itu disiapkan untuk selingkuhannya. Akan saya laksanakan, Alisha. Kau tenang saja. Fokuslah pada dirimu dan perusahaan. Biar saya yang mengurus sampah-sampah ini." Percakapan dengan Pak Hadi membuatku merasa lebih baik. Aku tidak sendirian dalam pertarungan ini. Keesokan paginya, aku bangun saat matahari terbit. Aku merasa seperti terlahir kembali. Aku mengenakan pakaian olahragaku dan turun ke bawah. Para asisten rumah tangga sudah bergerak seperti pasukan yang terorganisir, membersihkan setiap sudut rumah. Di halaman depan, sisa-sisa pelaminan sedang dibongkar oleh para kru vendor. Di garasi, aku melihat tumpukan kantong sampah hitam yang besar. Isinya adalah semua jejak Bram dari rumah ini. Aku mengambil sebuah korek api dari laci. Aku menyeret salah satu kantong ke area terbuka di taman belakang. Tanpa ragu, aku menyulut isinya. Api berkobar, melahap pakaian-pakaian mahal, sepatu-sepatu bermerek, dan semua kenangan palsu yang melekat padanya. Asap hitam membubung ke langit pagi, seperti sinyal kebebasanku. Melihat api itu, aku tidak merasakan kesedihan. Aku hanya merasakan kelegaan. Ini adalah ritual terakhirku. Istana ini telah dibersihkan. Jiwaku telah dibersihkan. Kini, aku siap untuk memulai babak baru sebagai Alisha Kirana yang utuh, kuat, dan merdeka. Hari-hari pertama setelah pengusiran itu adalah kabut kebingungan dan kepanikan bagi Bram dan Larasati. Uang tunai Bram yang sedikit itu habis hanya dalam 2 malam untuk membayar hotel melati dan membeli makanan seadanya di warteg. Mereka tidak punya pakaian ganti selain baju pengantin yang kini sudah kotor dan lusuh. Larasati terpaksa membeli beberapa potong daster murah dan sandal jepit di pasar terdekat, sementara Bram hanya bisa membeli kaos oblong dan celana pendek. Kemewahan yang dulu mereka nikmati terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Parahnya lagi, skandal pernikahan mereka menjadi viral. Foto-foto dan video yang diambil oleh para tamu undangan dan pejalan kaki saat mereka berjalan di jalanan menyebar dengan cepat di media sosial. Berita itu diangkat oleh beberapa portal gosip online dengan judul-judul yang bombastis. CEO wanita pergoki suami menikah lagi di rumah sendiri. Bulan madu tragis pasangan pelakor di jalanan Jakarta. Wajah mereka terpampang di mana-mana. Semua orang tahu siapa mereka.
Bram mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi tidak ada yang mengangkat teleponnya. Pesannya hanya dibaca, tanpa balasan. Dia telah menjadi paria. Tidak ada yang mau berurusan dengan pria yang telah begitu bodohnya mengkhianati Alisha Kirana, salah satu wanita paling berkuasa di dunia bisnis negara itu. Keluarga Larasati pun seolah lenyap di telan bumi. Setelah menanggung malu yang luar biasa, mereka kembali ke kampung halaman mereka, memutus semua kontak. Mereka meninggalkan Larasati untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendirian bersama Bram. Ini semua salahmu, menjadi kalimat yang paling sering mereka ucapkan satu sama lain. Cinta yang dulu mereka agung-agungkan, yang mereka anggap begitu kuat hingga bisa menghancurkan sebuah pernikahan, ternyata begitu rapuh. Cinta itu tidak tahan uji saat dihadapkan pada kemiskinan dan kesulitan. Setelah diusir dari hotel karena tidak bisa membayar, mereka benar-benar menjadi gelandangan. Mereka menghabiskan siang hari di taman-taman kota, mencoba menghindari tatapan orang. Malam hari, mereka mencari tempat untuk tidur di emperan toko yang sudah tutup atau di halte bus yang sepi. Bulan madu di kolong jembatan yang pernah kuucapkan sebagai kutukan, kini menjadi kenyataan pahit bagi mereka. Mereka memang belum sampai tidur di kolong jembatan, tetapi situasinya tidak jauh lebih baik. Kehamilan Larasati membuat segalanya menjadi lebih sulit. Dia sering merasa mual dan lelah. Tanpa nutrisi yang cukup dan tempat istirahat yang layak, kondisinya semakin lemah. Wajahnya yang dulu cantik kini pucat dan tirus. Perutnya yang semakin membesar menjadi pengingat konstan akan masa depan suram yang menanti anak mereka. Bram, yang seumur hidupnya terbiasa dengan kemudahan, kini harus belajar bagaimana cara bertahan hidup di jalanan. Harga dirinya hancur lebur. Dia mencoba mencari pekerjaan kasar, menjadi kuli bangunan atau tukang parkir, tetapi fisiknya tidak terbiasa dengan kerja keras. Setiap malam, tubuhnya terasa remuk. Uang yang didapat hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air mineral untuk dibagi berdua. Suatu hari, saat sedang beristirahat di bawah sebuah jembatan layang untuk berteduh dari panas yang menyengat, Larasati mulai mengeluh sakit perut yang hebat. Wajahnya berkeringat dan dia merintih kesakitan. "Mas, sakit sekali perutku," keluhnya. Bram panik. Dia tidak punya uang untuk membawa Larasati ke rumah sakit. Dalam keputusasaannya, dia melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Mengemis. Dia menadahkan tangannya pada mobil-mobil yang berhenti saat lampu merah, berharap ada yang memberinya sedikit uang. Tapi penampilannya yang masih cukup rapi membuatnya dicurigai sebagai penipu. Dia hanya mendapatkan makian dan tatapan jijik. Di tengah keputusasaannya, dia melihat sebuah poster di dinding. Poster itu adalah iklan salah satu produk dari Nusantara Jaya Group. Di sudut poster itu, ada foto diriku, tersenyum dengan percaya diri sebagai CEO. Pemandangan itu, senyumku, terasa seperti sebuah ejekan dari surga. Dia telah memiliki segalanya, dan dia menukarnya dengan penderitaan ini. Penyesalan yang mendalam menghantamnya, begitu kuat hingga membuatnya sulit bernapas. Karma sedang bekerja dengan caranya yang kejam dan efisien. Kehidupan mewah yang mereka curi dariku telah dibayar lunas dengan penderitaan dan penghinaan. Mereka menginginkan pernikahan yang megah, sekarang mereka tidak punya atap di atas kepala. Mereka menginginkan status sosial, sekarang mereka menjadi sampah masyarakat. Sementara itu, aku melanjutkan hidupku. Aku sengaja membiarkan berita tentang skandal itu menyebar. Aku tidak berusaha menutupinya. Biarlah itu menjadi pelajaran bagi siapapun yang berani meremehkanku. Di dunia bisnis, reputasi adalah segalanya. Dan reputasi Bram kini hancur tak bersisa. Tidak akan ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang pria dengan catatan moral seburuk itu, terutama karena tidak ada yang mau mengambil risiko membuatku marah. Proses perceraian berjalan dengan sangat lancar. Dengan bukti dan saksi yang begitu banyak, hakim dengan cepat mengabulkan gugatanku. Bram tidak mendapatkan apa-apa, persis seperti yang tertulis dalam perjanjian pranikah. Secara hukum, dia bukan siapa-siapa lagi bagiku. Aku memfokuskan seluruh energiku pada pekerjaan. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya, membuktikan kepada semua orang bahwa aku tidak goyah. Di bawah kepemimpinanku pasca skandal, Nusantara Jaya Group justru meluncurkan beberapa proyek baru yang sangat sukses. Kinerja perusahaan meroket, dan para investor semakin menaruh kepercayaan padaku.
Aku menjadi simbol wanita kuat yang bangkit dari pengkhianatan dengan cara yang lebih gemilang. Aku tidak pernah lagi mencari tahu tentang nasib Bram dan Larasati. Aku tidak perlu melakukannya. Aku tahu bahwa kehidupan yang mereka jalani adalah hukuman yang paling setimpal. Aku tidak menaruh dendam lagi. Yang ada hanyalah perasaan lega karena telah menyingkirkan parasit dari hidupku. Aku membiarkan takdir dan karma menyelesaikan tugas mereka. Dan mereka melakukannya dengan sangat baik. 5 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh yang luar biasa. Luka dari pengkhianatan itu telah lama mengering, meninggalkan bekas luka tipis yang hanya berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan yang tidak kuketahui kumiliki. Aku tidak lagi mengingat malam itu dengan rasa sakit, melainkan dengan rasa syukur. Syukur karena topeng itu terbuka, membebaskanku dari kebohongan sebelum aku terjerumus lebih dalam. Nusantara Jaya Group telah berkembang menjadi salah satu konglomerat terbesar di Asia Tenggara. Ekspansi internasional yang dulu kurintis kini telah membuahkan hasil yang melampaui ekspektasi terliar sekalipun. Aku dihormati sebagai salah satu pemimpin bisnis paling berpengaruh, seorang visioner yang tangguh dan cerdas. Majalah-majalah bisnis menjulukiku The Iron Lady dari Indonesia. Aku tersenyum saat membacanya. Mereka tidak salah. Aku memang telah menempa diriku menjadi sekeras baja. Rumahku yang dulu terasa ternoda, kini kembali menjadi surga pribadiku. Aku merenovasi beberapa bagian, memberinya sentuhan baru yang mencerminkan diriku yang baru. Kamar utama yang dulu menjadi saksi bisu rencana pengkhianatan itu, kini telah kuubah menjadi perpustakaan pribadi yang megah, berisi ribuan buku dari seluruh dunia. Di sanalah aku menemukan kedamaian, di antara kata-kata bijak dan cerita-cerita hebat. Aku tidak membutuhkan seorang pria untuk mengisi kekosongan di sisiku. Aku mengisinya dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepuasan diri. Aku juga tidak menutup diri dari dunia. Aku menikmati hidupku sepenuhnya. Aku bepergian ke tempat-tempat eksotis, bukan untuk bisnis, tetapi untuk kesenangan. Aku belajar menyelam di Raja Ampat, mendaki Himalaya, dan menikmati seni di Florence. Aku menemukan kembali diriku yang hilang selama bertahun-tahun dalam pernikahan yang palsu. Aku menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam diri sendiri. Tentu saja, banyak pria yang mencoba mendekatiku. Pria-pria tampan, kaya, dan berkuasa. Tetapi aku menjadi jauh lebih selektif. Aku tidak lagi mencari cinta yang membutakan. Jika suatu saat nanti aku bertemu seseorang, itu haruslah seorang partner yang setara, yang menghormatiku sebagai individu, bukan hanya sebagai sumber kekayaan atau status. Hingga saat itu tiba, aku lebih dari cukup bahagia sendirian. Hidupku penuh dengan teman-teman yang tulus, keluarga yang mendukung, dan pekerjaan yang kucintai. Suatu sore, saat aku sedang meninjau laporan tahunan di kantor baruku yang menghadap ke jantung kota Jakarta, sekretarisku masuk dengan ragu. "Maaf, Bu Alicia, ada seseorang yang memaksa ingin bertemu dengan Ibu. Dia tidak punya janji temu," katanya. "Siapa?" tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. Dia mengaku sebagai Tuan Bramantio. Aku berhenti mengetik. Nama itu terasa begitu asing, seperti gema dari kehidupan masa lalu yang sudah lama terkubur. Aku tidak merasakan apa-apa, tidak marah, tidak sakit. Hanya rasa ingin tahu yang samar. Setelah 5 tahun, apa yang membawanya kembali ke hadapanku? "Suruh dia masuk," kataku dengan tenang. Sekretarisku tampak terkejut, tetapi dia mengangguk dan keluar. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka lagi. Pria yang masuk nyaris tidak kukenali. Ini bukan Bramantio Wijoyo yang gagah dan angkuh yang kuingat. Pria ini tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya menipis dan ada uban di sana-sini. Pakaiannya kusam dan tidak pas di badan. Wajahnya dipenuhi kerutan lelah, dan matanya tidak lagi memiliki kilau ambisi yang dulu pernah menarikku. Dia tampak seperti orang yang telah dihancurkan oleh kehidupan. Dia berdiri di depan mejaku, tidak berani mendekat lebih jauh. "Alicia," sapanya, suaranya serak. "Ada perlu apa?" tanyaku langsung, nada bicaraku profesional, seolah berbicara dengan orang asing. Dia meremas-remas tangannya dengan gugup. Aku datang untuk meminta maaf." Aku mengangkat alisku. "Setelah 5 tahun,
Aku tahu ini sudah sangat terlambat, katanya. Tidak ada hari yang kulewati tanpa menyesali perbuatanku. Kau benar. Aku kehilangan segalanya. Dan aku pantas mendapatkannya. Dia menceritakan hidupnya selama 5 tahun terakhir. Setelah menjadi gelandangan, dia dan Larasati akhirnya ditolong oleh sebuah panti sosial. Larasati melahirkan seorang anak laki-laki. Namun, hubungan mereka tidak pernah membaik. Mereka terus-menerus bertengkar, saling menyalahkan atas nasib buruk mereka. 2 tahun lalu, Larasati meninggalkannya, pergi dengan pria lain, dan meninggalkan anak mereka bersamanya. Aku bekerja serabutan untuk menghidupi anakku, lanjutnya. Sopir, kuli, apa saja. Hidup kami sangat sulit. Aku melihatmu di mana-mana, di TV, di majalah. Kau menjadi begitu sukses. Sementara aku... Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Aku mendengarkan ceritanya tanpa ekspresi. Aku tidak merasakan kasihan. Ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Lalu, apa tujuanmu datang ke sini? Meminta uang? Pekerjaan? Tanyaku dengan dingin. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak. Tidak, Alicia. Aku tidak berani meminta apapun darimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar minta maaf. Dan aku ingin kau tahu bahwa aku telah menerima hukumanku. Mungkin dengan begitu, aku bisa merasa sedikit lebih tenang. Aku menatapnya lama. Pria yang hancur di hadapanku ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitiku. Dia hanyalah hantu dari masa lalu. Permintaan maafmu kuterima, kataku akhirnya. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa benar-benar menutup bab ini selamanya. Aku mengambil buku cek, menulis sejumlah nominal, dan menandatanganinya. Aku menggesernya ke seberang meja. Ini bukan untukmu. Ini untuk anakmu. Dia tidak bersalah. Dalam semua ini, gunakan uang ini untuk pendidikannya dan untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Jauh dari sini. Setelah kau keluar dari ruangan ini, aku tidak mau melihatmu atau mendengar tentangmu lagi. Air mata mengalir di pipinya saat dia melihat cek itu. Dia terisak, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Dia mengambil cek itu, membungkuk dalam-dalam, dan berjalan keluar dari kantorku tanpa menoleh ke belakang. Saat pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Itu adalah penutupan yang tidak kuketahui kubutuhkan. Aku tidak membantunya karena aku masih peduli padanya. Aku membantunya karena aku bisa. Karena aku telah naik begitu tinggi sehingga menolong orang yang pernah menghancurkanku tidak lagi terasa seperti beban, melainkan penegasan akan kemenanganku. Aku menatap keluar jendela, ke arah kota yang berkilauan di bawah matahari sore. Aku telah menghancurkan pernikahan pengkhianat itu, dan dalam prosesnya, aku telah membangun kembali diriku menjadi wanita yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Aku bahagia tanpa bayangnya. Dan masa depanku terbentang cerah, seluas langit biru di hadapanku. Aku siap menyambutnya. 15 tahun kemudian. Waktu adalah seorang pemahat yang sabar dan terkadang kejam. Ia mengikis tepi yang tajam, memperdalam alur-alur di wajah, dan mengubah lanskap kehidupan dengan cara yang tak terduga. 15 tahun setelah malam yang menghancurkan sekaligus membebaskan itu, gema dari peristiwa tersebut telah memudar, namun resonansinya tetap membentuk realitas mereka yang terlibat dengan cara yang mendalam. Malam itu, Jakarta bermandikan cahaya. Dari penthouse di lantai 88 Nusantara Tower, gedung pencakar langit yang menjadi mahkota baru imperium bisnisnya, Alicia Kirana memandang permadani lampu kota yang terhampar di bawahnya. Di usianya yang menginjak 47 tahun, ia tidak kehilangan sedikit pun pesonanya. Sebaliknya, waktu telah menambahkan aura kebijaksanaan dan otoritas yang tak terbantahkan pada kecantikannya. Gaun sutra berwarna zamrud yang ia kenakan memancarkan keanggunan yang tenang, serasi dengan kilau matanya yang tajam. Ini adalah malam perayaan. Bukan perayaan akuisisi bisnis atau rekor keuntungan, melainkan perayaan ulang tahun ke-10 Kirana Foundation, sebuah lembaga filantropi yang ia dirikan untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu di seluruh Nusantara. Ruangan itu dipenuhi oleh para tokoh terkemuka, menteri, duta besar, seniman,
dan para pemimpin industri yang datang untuk menunjukkan dukungan mereka. Suara denting gelas dan percakapan yang cerdas menjadi musik latar hidupnya kini. Ia bergerak di antara para tamunya dengan mudah, senyumnya tulus, jabat tangannya mantap. Ia bukan lagi wanita yang harus membuktikan kemampuannya, ia adalah institusi. Nusantara Jaya Group telah menjadi kekuatan global, merambah sektor teknologi hijau dan kecerdasan buatan, jauh melampaui bisnis inti yang diwariskan ayahnya. Dan ia melakukan semuanya sendiri. Pidato yang luar biasa, Alisha, sebuah suara yang dalam dan menenangkan terdengar di sampingnya. Alisha menoleh dan tersenyum. Terima kasih, Adrian. Aku hanya khawatir para tamu akan bosan mendengar ocehanku. Adrian Setiaji, seorang arsitek ternama berusia awal 50-an, membalas senyumnya. Matanya yang teduh memancarkan kekaguman dan kasih sayang yang tulus. Mereka telah menjadi pasangan selama 6 tahun terakhir. Hubungan mereka tidak dibangun di atas gairah yang meledak-ledak atau kebutuhan yang saling bergantung, melainkan di atas fondasi persahabatan, rasa saling menghormati, dan pemahaman yang mendalam. Adrian adalah seorang duda dengan 2 anak yang sudah dewasa, seorang pria yang sudah mapan dalam dunianya sendiri dan tidak terintimidasi oleh kekuatan Alisha. Sebaliknya, ia merayakannya. Kau tidak pernah membosankan, kata Adrian, tangannya dengan lembut menyentuh punggung Alisha. Kau menginspirasi. Lihatlah sekelilingmu. Kau telah membangun lebih dari sekadar gedung-gedung baja dan kaca. Kau membangun harapan. Alisha menatap ke sekeliling ruangan. Ia melihat wajah-wajah muda beberapa penerima beasiswa pertama yayasannya, yang kini telah menjadi dokter, insinyur, dan pengusaha muda. Hatinya dipenuhi oleh kehangatan yang berbeda dari kepuasan bisnis. Ini adalah warisan yang sesungguhnya. Malam itu, setelah tamu terakhir pulang, Alisha dan Adrian berdiri di balkon raksasa, angin malam membelai wajah mereka. Kau pernah berpikir tentang masa lalu? Tanya Adrian pelan, seolah bisa membaca pikiran Alisha yang tiba-tiba melayang. Alisha menghela napas. Terkadang, bukan dengan rasa sakit, lebih seperti melihat film lama tentang orang lain. Aku bertanya-tanya, bagaimana bisa aku menjadi wanita naif seperti itu? Kau tidak naif, jawab Adrian. Kau percaya? Kau mencintai. Itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Orang yang menyalahgunakan kepercayaan itulah yang lemah. Alisha bersandar di bahu Adrian. Aku tahu. Tapi pengkhianatan itu, ia mengubah sesuatu di dalam diriku selamanya. Ia menghancurkan bagian diriku yang paling lembut, tapi dari puing-puing itu, ia memaksaku membangun sesuatu yang jauh lebih kuat. Aku tidak yakin apakah aku harus membencinya atau berterima kasih padanya untuk pelajaran itu. Kau tidak perlu melakukan keduanya, bisik Adrian. Kau hanya perlu terus melangkah maju. Dan kau telah melakukannya dengan sangat indah. Alisha menutup matanya, merasakan kedamaian yang mendalam. Kebahagiaannya kini adalah sebuah benteng yang ia bangun sendiri, bata demi bata, dengan kerja keras, ketahanan, dan penerimaan diri. Itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dicuri atau dirusak oleh siapapun, karena sumbernya ada di dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari seorang pria untuk merasa utuh. Cinta yang ia bagi dengan Adrian adalah pilihan, bukan kebutuhan, sebuah taman yang indah untuk disinggahi, bukan sangkar emas untuk berlindung. Malam itu, ia tidur nyenyak di pelukan pria yang mencintai Alisha Kirana sang CEO, sang filantropis, dan sang wanita, bukan Alisha Kirana sang sumber kekayaan. Dan dalam mimpinya, tidak ada lagi bayangan beskap emas atau gaun pengantin yang ternoda. Hanya ada langit biru yang luas dan tak terbatas. Di bagian lain Jakarta yang tidak pernah tersentuh oleh kilau menara-menara kaca, kehidupan berjalan dengan ritme yang sama sekali berbeda. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di gang yang padat, Bramantio Wijoyo, di usianya yang ke-50, sedang menyeduh kopi instan di dapur kecilnya yang sempit. Waktu tidak berbaik hati padanya. Rambutnya telah memutih di bagian pelipis, dan punggungnya sedikit membungkuk karena lelah. Namun, di matanya, tidak ada lagi keputusasaan yang menghantui seperti tahun-tahun pertama setelah kejatuhannya. Yang ada adalah kelelahan yang berpadu dengan penerimaan yang getir. Ia bekerja sebagai kepala bagian gudang di sebuah perusahaan logistik kecil.
Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk membayar sewa, tagihan, dan kebutuhan sehari-hari. Ia telah membayar lunas hutangnya pada kehidupan setiap hari selama 15 tahun terakhir. Ayah, kopinya jangan terlalu manis. Sebuah suara dari ruang depan terdengar. Bram tersenyum tipis. Iya, Dion. Ayah tahu. Pintu kamar terbuka, dan seorang pemuda jangkung dan cerdas berusia 14 tahun keluar. Dion memiliki mata ayahnya, tetapi sorotnya jauh lebih jernih dan penuh harapan. Ia adalah pusat alam semesta Bram, satu-satunya alasan ia bertahan dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Cek yang diberikan Alicia 15 tahun yang lalu telah menjadi titik balik. Bram tidak menyentuh uang itu untuk dirinya sendiri. Dengan rasa malu yang membakar, ia membuka rekening atas nama anaknya dan memasukkan semua uang itu ke sana. Ia menggunakannya persis seperti yang diperintahkan Alicia untuk pendidikan Dion. Anaknya bersekolah di salah satu sekolah swasta terbaik di kota, sebuah anomali di lingkungan mereka. Dion adalah anak terpintar di kelasnya, seorang jenius matematika dengan masa depan yang cerah. Bram duduk di seberang putranya di meja makan kecil mereka. Dion sedang mengerjakan tugas fisika yang rumit, alisnya berkerut penuh konsentrasi. "Bagaimana sekolahmu?" tanya Bram, sebuah pertanyaan ritual setiap pagi. "Baik, ya. Minggu depan ada Olimpiade Sains tingkat provinsi. Aku terpilih mewakili sekolah," jawab Dion tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Sebuah gelombang kebanggaan yang menyakitkan menghantam Bram. Anaknya akan mencapai hal-hal hebat, hal-hal yang tidak akan pernah bisa ia berikan jika bukan karena kemurahan hati wanita yang telah ia hancurkan. Ironi itu adalah teman setianya setiap hari. Dion tahu sebagian dari cerita itu. Ia tahu ibunya, Larasati, telah meninggalkan mereka saat ia masih balita. Ia tahu ayahnya dulu pernah menjadi orang yang sangat berbeda, orang kaya dan berkuasa. Dan ia tahu bahwa pendidikannya dibiayai oleh seorang wanita misterius bernama Alicia Kirana, istri pertama ayahnya. Bram tidak pernah sanggup menceritakan detail yang memalukan, tetapi di era internet, kebenaran tidak sulit ditemukan. Suatu malam, beberapa bulan sebelumnya, Dion memberanikan diri bertanya, "Ayah, aku membaca artikel lama di internet tentang pernikahan ayah dengan ibu, dan tentang Bu Alicia." Dunia Bram seakan berhenti berputar. Ia menatap putranya, melihat bukan lagi seorang anak kecil, melainkan seorang pemuda yang menuntut kebenaran. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bram menceritakan semuanya. Ia tidak menyembunyikan apapun, keserakahannya, kebohongannya, pengkhianatannya, dan malah memalukan saat ia diusir. Ia berbicara dengan suara parau, air mata penyesalan mengalir di pipinya untuk pertama kali di hadapan putranya. Dion mendengarkan dalam diam, wajahnya tidak terbaca. Setelah Bram selesai, keheningan yang lama menyelimuti ruangan kecil mereka. Bram menunggu penghakiman, cemoohan, atau mungkin kebencian dari putranya. Namun, yang dikatakan Dion justru menghancurkan hatinya dengan cara yang berbeda. "Terima kasih sudah jujur, ya," kata Dion pelan. "Pasti berat untuk ayah menceritakannya." Tidak ada kemarahan. Hanya ada pemahaman yang dewasa sebelum waktunya. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Ada ikatan baru yang terbentuk, lahir dari kebenaran yang pahit. Dion tidak membenci ayahnya. Ia melihat seorang pria yang telah membuat kesalahan fatal dan menghabiskan sisa hidupnya untuk menebusnya dengan cara satu-satunya yang ia tahu, dengan menjadi ayah yang baik. Pagi itu, saat Bram menatap putranya, ia tahu bahwa semua penderitaan dan penghinaan yang ia alami sepadan. Dalam diri Dion, ia melihat kesempatan kedua, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk warisannya. Dion adalah penebusannya. Anaknya, yang dididik oleh uang Alicia, akan menjadi bukti bahwa bahkan dari pengkhianatan yang paling busuk sekalipun, sesuatu yang baik bisa tumbuh. Dan dengan pemikiran itu, Bram menghabiskan kopinya yang sedikit pahit dan bersiap untuk menjalani satu hari lagi dalam kehidupannya yang sunyi dan penuh penebusan. Pada usianya yang ke-17, Dion lulus dari SMA sebagai lulusan terbaik di angkatannya. Ia menerima beasiswa penuh untuk belajar teknik dirgantara di salah satu universitas paling bergengsi di Jerman. Mimpi yang bahkan tidak berani Bram bayangkan untuk dirinya sendiri.
Seminggu sebelum keberangkatannya ke Jerman, Dion membuat sebuah keputusan. Ia harus bertemu dengan Alisha Kirana. Bukan untuk meminta apapun. Ia hanya perlu melakukannya. Untuk ayahnya, dan untuk dirinya sendiri. Dengan sedikit riset, ia mengetahui tentang acara bincang-bincang publik mingguan yang sering diadakan Alisha di Auditorium Nusantara Tower, tempat ia berbagi pengalaman dengan para pengusaha muda. Dion datang ke acara itu, duduk di barisan paling belakang, jantungnya berdebar kencang. Melihat Alisha di atas panggung adalah sebuah pengalaman surreal. Wanita ini, yang selama ini hanya ada dalam bentuk nama di buku tabungannya dan foto buram di artikel lama, ternyata begitu nyata, begitu berkarisma. Ia berbicara dengan penuh gairah tentang inovasi, integritas, dan kekuatan untuk bangkit dari kegagalan. Setiap katanya terasa menusuk Dion secara pribadi. Setelah acara selesai, saat Alisha dikelilingi oleh para pengagum, Dion memberanikan diri mendekat. Ia menunggu dengan sabar sampai kerumunan sedikit mereda. "Permisi, Bu Alisha," sapanya, suaranya sedikit bergetar. Alisha menoleh padanya. Ia menatap pemuda tinggi dan sopan di hadapannya, tatapan matanya yang tajam seolah memindai seluruh jiwa Dion. Selama sepersekian detik, Alisha melihat sesuatu yang familiar di mata pemuda itu, sebuah gema dari masa lalu yang jauh. "Ya? Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya ramah namun tetap menjaga jarak. "Nama saya Dion, Bu," kata pemuda itu. "Dion Wijoyo." Nama belakang itu membuat senyum profesional Alisha sedikit membeku. Dunia di sekitarnya seolah meredup. Ia menatap pemuda itu sekali lagi, dan kali ini ia melihatnya dengan jelas. Mata Bram, tetapi tanpa keserakahan, rahang Bram, tetapi tanpa keangkuhan. Ini adalah anak itu. Alisha dengan cepat menguasai dirinya. Ia memberi isyarat kepada asistennya. "Berikan kami waktu sebentar." Ia menatap Dion. "Mari, ikut saya." Ia membawa Dion ke kantornya yang sunyi dan megah. Pemandangan kota dari jendela kaca raksasa membuat Dion menahan napas. Mereka duduk di sofa yang nyaman, keheningan yang canggung menyelimuti mereka. "Jadi," kata Alisha akhirnya, suaranya lembut, "kau sudah besar?" Dion mengangguk. "Saya datang ke sini karena saya ingin mengucapkan terima kasih, Bu. Untuk semuanya. Beasiswa yang Ibu berikan telah mengubah hidup saya. Saya tidak akan berada di sini jika bukan karena Ibu." "Itu bukan dariku," kata Alisha. "Itu dari yayasanku. Dan kau mendapatkannya karena kau pantas, karena nilaimu. Bukan karena hal lain." "Saya tahu," kata Dion. "Tapi saya juga tahu cerita di baliknya. Ayah saya sudah menceritakan semuanya. Dan saya juga ingin meminta maaf. Atas nama ayah saya, dan atas nama ibu saya. Atas semua rasa sakit yang telah mereka sebabkan pada ibu." Permintaan maaf yang tulus dari seorang anak yang bahkan belum lahir saat kejahatan itu dilakukan adalah sesuatu yang tidak pernah Alisha duga. Ia menatap Dion, melihat beban orang tuanya di pundaknya yang masih muda. "Itu bukan salahmu," kata Alisha, dan kali ini suaranya terdengar lebih hangat. "Dan itu bukan beban yang harus kau pikul. Kau harus membangun jalanmu sendiri." "Itulah yang akan saya lakukan," kata Dion dengan percaya diri. "Minggu depan saya akan berangkat ke Jerman untuk belajar teknik dirgantara. Dengan beasiswa." Alisha tersenyum tulus untuk pertama kalinya. "Itu luar biasa. Ayahmu pasti sangat bangga." Dia pria yang baik sekarang, Bu," kata Dion ragu-ragu, seolah merasa perlu membela ayahnya. "Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menebus kesalahannya." "Aku percaya itu," kata Alisha. "Terkadang, kehancuran adalah satu-satunya cara bagi seseorang untuk membangun kembali dirinya menjadi lebih baik." "Apa rencanamu setelah lulus?" "Saya ingin bekerja di Nusantara Aerospace, jika saya cukup beruntung," jawab Dion, merujuk pada salah satu anak perusahaan Alisha yang paling bergengsi. "Saya ingin merancang masa depan." Alisha menatapnya lama. Di dalam diri pemuda ini, ia melihat bukan lagi gema dari masa lalunya yang kelam, tetapi secercah harapan untuk masa depan. Ironi terbesar dari semuanya adalah bahwa pengkhianatan Bram secara tidak langsung telah menghasilkan seorang pemuda brilian yang suatu hari nanti bisa menjadi aset terbesar bagi perusahaannya.
Lingkaran itu terasa begitu aneh dan sempurna. Fokuslah pada studimu, kata Alicia sambil berdiri, mengulurkan tangannya. Jika kau lulus dengan predikat terbaik, kirimkan lamaranmu langsung padaku. Pintu Nusantara Aerospace akan selalu terbuka untuk talenta terbaik, tidak peduli siapa nama belakang mereka. Dion menjabat tangan Alicia, merasakan kekuatan dan kehangatan dari wanita luar biasa itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk kesempatan kedua ini. Ini bukan kesempatan kedua, koreksi Alicia. Ini adalah kesempatan pertamamu. Manfaatkan dengan baik. Setelah Dion pergi, Alicia berdiri lama di depan jendela, memandangi langit senja. Pertemuan itu telah menutup bab terakhir dari bukunya yang paling menyakitkan. Ia telah melihat hasil dari keputusannya 15 tahun yang lalu. Dengan menghancurkan masa lalu Bram, ia secara tidak sengaja telah memberikan masa depan yang cerah bagi putranya. Dan dengan melakukan itu, ia menemukan bentuk pengampunan yang paling murni, bukan dengan melupakan, tetapi dengan melihat sesuatu yang baik tumbuh dari tanah yang telah terbakar. Malam itu, ia menelepon Adrian. Aku bertemu dengan putra Bramantio hari ini, katanya dengan tenang. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Dan bagaimana perasaanmu? Tanya Adrian. Alicia tersenyum. Aku merasa sepenuhnya bebas. Gema dari masa lalu akhirnya benar-benar menghilang, digantikan oleh keheningan yang damai dan janji akan hari esok yang cerah, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk generasi baru yang berjalan di ujung jalan yang berbeda. Saya Alicia Kirana. Mungkin mengenal nama itu dari berita bisnis, dari jajaran direksi, atau dari gedung-gedung pencakar langit yang mengubah wajah kota ini. Saya sebagai simbol kekuatan, wanita yang memegang kendali imperiumnya dengan tangan baja. Mereka menjuluki saya, The Iron Lady, dan saya tidak menampiknya. Besi keras dan dibentuk melalui api. Namun, mereka sering lupa bagian terpenting dari proses itu, api. Malam ini, dari keheningan kantor saya yang tinggi di atas kerlap-kerlip kota, saya tidak ingin berbicara tentang bisnis. Saya ingin berbicara tentang api. Saat sedang merasakan tanah di bawah kaki kita retak, yang dunianya baru saja terbalik, yang jantungnya hancur menjadi serpihan-serpihan tajam. Tentang malam ketika saya pulang untuk memberikan kejutan, dan justru menemukan hidup saya telah menjadi panggung sandiwara pengkhianatan yang paling keji. Waktu adalah penyembuh yang aneh. Ia tidak menghapus luka, ia mengubahnya menjadi bagian dari geografi diri kita. Luka itu menjadi lembah, menjadi ngarai, menjadi garis pantai yang terjal tempat ombak-ombak kenangan sesekali masih menghantam. Bekas luka saya, yang berasal dari malam itu, sudah tidak lagi terasa sakit jika disentuh. Malam itu, saat saya berdiri di tengah halaman rumah saya sendiri, melihat suami saya di atas pelaminan bersama wanita lain, saya merasakan bisikan itu mencoba meracuni pikiran saya. Dunia saya yang tadinya kokoh dan teratur, runtuh menjadi puing-puing. Syok adalah gelombang pertama, dingin dan melumpuhkan. Lalu datang rasa sakit, begitu tajam dan menusuk hingga saya sulit bernapas. Saya bisa saja jatuh berlutut di sana, membiarkan puing-puing itu menimpa dan mengubur saya hidup-hidup. Banyak orang melakukannya. Mereka membiarkan pengkhianatan mendefinisikan sisa hidup mereka, hidup sebagai korban dalam runtuhan masa lalu mereka. Tetapi kemudian, sesuatu yang lain muncul dari kedalaman jiwa saya. Sesuatu yang purba dan kuat. Sesuatu yang saya yakini ada di dalam diri setiap wanita. Api. Kemarahan. Kita sering diajarkan untuk takut pada amarah, terutama sebagai wanita. Kita diajarkan untuk menjadi lembut, pemaaf, dan pengertian. Amarah dianggap sebagai emosi yang jelek, tidak terkendali, dan merusak. Tapi malam itu, saya belajar bahwa amarah bisa menjadi anugerah. Amarah saya bukanlah api buta yang membakar tanpa arah. Ia adalah api penyulingan. Ia membakar habis semua kabut kebingungan, rasa sakit yang melumpuhkan, dan keraguan diri. Yang tersisa adalah kejernihan yang dingin dan setajam silet. Dalam kejernihan itulah saya melihat kebenaran. Pengkhianatan mereka bukanlah cerminan dari nilai saya, itu adalah cerminan dari kehampaan karakter mereka. Pesta mewah di rumah saya, yang dibiayai dengan uang saya, bukanlah sebuah perayaan cinta. Itu adalah puncak dari keserakahan dan kepengecutan.
Mereka bukan hanya telah mengkhianati saya, mereka telah meremehkan saya. Mereka mengira saya lemah. Mereka mengira saya akan pulang dalam keadaan lelah dan tidak menyadari apapun. Mereka mengira kepulanganku yang lebih awal tidak mungkin terjadi. Mereka salah besar. Pengampunan bukanlah tentang memaafkan perbuatan mereka. Beberapa perbuatan memang tidak bisa dimaafkan. Juga bukan tentang melupakan rasa sakit, melainkan melepaskan emosi yang dimiliki masa lalu atas masa kini. Itu adalah keputusan sadar untuk berhenti membiarkan luka lama terus badai pasti berlalu. Kita dibangun kembali, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih megah dari sebelumnya. Kita adalah arsitek dari jiwa kita.